Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kesehatan dan kemudahan di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai subqueries. Jadi sebelum lanjut ke pembahasan, tujuan utama teman-teman mempelajari subqueries di sini yang pertama, teman-teman mampu mendefinisikan subqueries dan memahami fungsi serta cara menggunakan subqueries. Jadi setelah mempelajari materi hari ini, saya berharap kepada teman-teman semua bahwa teman-teman semua sudah mampu memahami subqueries serta bagaimana fungsinya. Kemudian, teman-teman juga mampu memahami serta mendeskripsikan beberapa tipe masalah yang dapat diselesaikan oleh subqueries. Dan juga memahami jenis-jenis yang terdapat di dalam subqueries. Kurang lebih itulah yang saya harapkan setelah mahasiswa mempelajari materi hari ini. Berbicara mengenai subquery, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu subquery sebelum kita lanjut mempraktekkan. Jadi subquery di sini adalah perintah select yang berada di dalam SQL lain. Subquery sangat berguna ketika kita ingin menampilkan data, di mana data tersebut itu memiliki kondisi yang bergantung pada data di dalam tabel itu sendiri. Gitu. Jadi subquery di sini adalah query yang terletak di dalam query. Artinya, seleksi data ini berdasarkan hasil seleksi data yang telah ada. Jadi, sintaks utama dari SQL ini sama dengan SQL pada umumnya, tetapi kondisinya setelah where ini diikuti dengan query baru atau yang disebut dengan subquery. Subquery ini digunakan ketika kita membutuhkan lebih dari satu query. Nah, query tersebut ini digabungkan sehingga menjadi query di dalam query. Nah, perintah dasarnya ya dapat kita lihat di sini sama seperti SQL lainnya atau SQL biasanya gitu. Select nama field 1 sampai dengan nama field yang ditentukan. Kemudian yang diambil dari nama tabel. Kemudian di sini ada kondisinya dan sini ada kriteria. Aturan dari penulisan subquery ini ditulis di dalam tanda kurung. Nah, ini subquery-nya. Subquery-nya ini ditulis di dalam tanda kurung. Nah, letakkan subquery pada sisi kanan dari perbandingan. Untuk perintah order by itu sendiri, nah order by di sini adalah perintah untuk mengurutkan data, itu tidak diperlukan di dalam subquery. Kemudian operator apa saja yang dapat digunakan di dalam subquery? Ya, ada operator besar dari atau sama dengan, kemudian kecil dari atau sama dengan, kemudian sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, itu operator-operator yang digunakan di dalam subquery. Contoh. Nah, jadi di sini ada contoh penggunaan subquery, di mana perintahnya tampilkan last name, salary, kemudian department ID, manager ID yang diambil dari tabel employers, di mana salary-nya sama dengan. Nah, di sini ada subquery-nya ya. Ada subquery-nya yang bergantung pada tabel itu sendiri. Salary-nya dari tabel employees, di mana departemen ID-nya 40. Coba kita jalankan. Nah, yang tampil di sini adalah last name Volman dan Mavris. Yang diminta di sini adalah departemen ID yang 40. Kenapa departemen ID 50 tampil juga? Karena salary dari departemen 50 ini sama dengan salary yang departemen ID-nya 40. Sementara perintahnya di sini adalah salary-nya yang sama dengan. Nah, jadi salary-nya yang sama dengan ID atau departemen ID 40. Makanya
Departemen ID 50 dengan salary 6.500 itu ditampilkan juga, begitu ya. Kemudian contoh yang kedua. Nah, di sini tampilkan data karyawan yang memiliki job ID yang sama dengan Austin. Jadi, tampilkan last name job ID yang job ID-nya ini, di mana job ID-nya ini sama dengan si Austin. Coba kita lihat hasilnya. Ini dia. Jadi yang tampil di sini adalah job ID yang sama dengan Austin. Ada Hanel, Ernest, Austin, dan lain-lain. Yaitu job ID-nya IT Programmer. Tuh ya. Ini contoh yang kedua. Jika seandainya di dalam query ini kita ada pilihan. Misalnya kita ingin menampilkan last name Nafris, kemudian dengan gaji 6.500 dan, nah ada kata dannya, departemen ID-nya 40. Misalnya seperti itu. Jadi query-nya seperti apa? Pasti ada kata penghubung yaitu dan. Nah, penulisannya ya tinggal tambahkan dan saja. Tinggal tambahkan dan. Kemudian sebutkan apa saja yang ingin ditampilkan, apa yang menjadi kondisinya. Contoh. Nah, di sini ada perintahnya adalah tampilkan last name, salary, departemen ID, kemudian manager ID yang diambil dari tabel employees, di mana salary-nya ini sama dengan salary yang ditampilkan sama dengan departemen ID-nya 40. Jadi yang ditampilkan adalah salary yang sama dengan departemen ID 40. Kemudian juga dipinta untuk menampilkan manajer ID-nya. Jadi untuk menampilkan manajer ID-nya yang sama dengan departemen ID 40 itu. Itu ya. Jadi tidak hanya yang tampil salary yang sama dengan departemen ID 40, tetapi juga ditampilkan manajer ID yang sama dengan departemen ID 40 tersebut. Jadi hasilnya kira-kira seperti apa? Coba kita jalankan ya. Jadi yang tampil di sini adalah manajer ID 101, kemudian departemen ID-nya 40. Ya, kurang lebih seperti itulah hasilnya ya. Jadi fungsi and di sini adalah sebagai kata penghubung untuk menampilkan perintah yang kedua atau subquery yang kedua, yaitu manager ID. Kemudian bagaimana penggunaan untuk penghubung atau or? Ya sama aja, tinggal gantikan saja and ini jadi or. Kemudian berikutnya multiple row subqueries. Multiple row subquery adalah subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris data. Jadi untuk multiple row subquery ini yang digunakan adalah operator pembandingnya adalah in, any, atau all. Contoh penggunaan multiple row subqueries dengan operator yang digunakan adalah in. Ya. In itu diletakkan setelah kondisi. Perintahnya adalah tampilkan last name, first name, job ID dari tabel employees di mana departemen ID-nya. Nah, di sini ada kondisi yang atau operator yang digunakan di sini adalah in. Departemen ID-nya yang diambil dari tabel departemen. Ya, maksudnya di sini yang diambil dari tabel employees di sini adalah last name, first name, dan job ID. Sementara departemen ID di sini ada juga di dalam employees, tetapi yang diambil di sini adalah departemen ID yang dari tabel departemen, di mana manager ID-nya adalah 205 atau departemen ID-nya 990. Jadi antara tabel employees dan tabel departemen ini sama-sama memiliki field departemen ID dan juga yang menghubungkan antara tabel employees dan tabel departemen. Jadi hasilnya seperti apa? Nah, jadi hasil yang ditampilkan di sini adalah ya seperti ini, last name, kemudian first name dan job ID-nya. Yang tampil di sini
yang manajer ID-nya 205 atau departemen ID-nya 90 ya. Kalau mau dipastikan silakan cek antara tabel employees dan tabel departemen. Nah, jadi pastikan yang manajer ID-nya 205 ada King atau Stephen dengan job ID @pres atau @account ya. Kemudian untuk materi hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.